Bruno Fernandes buka suara soal minat Al Hilal dan sikap Manchester United. Bruno Fernandes dilaporkan menjadi target dari Al Hilal, yang siap membayar sekitar 100 juta pound untuk kapten Manchester United tersebut, tetapi ia menolak kepindahan itu. Kontrak pemain berusia 31 tahun itu dengan United berlaku hingga tahun 2027, dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi, dan dia mengatakan pada bulan Oktober bahwa dia tidak akan membahas masa depannya hingga setelah Piala Dunia 2026. Meskipun ia memilih untuk bertahan di Old Trafford setelah berdiskusi dengan Ruben Amorim, Fernandes mengakui bahwa ia merasa klub ingin membiarkannya pergi. "Saya bisa saja pergi di jendela transfer itu, saya akan mendapatkan uang jauh lebih banyak. Saya sebenarnya ingin pergi musim lalu. Saya akan memenangkan banyak trofi musim ini, tetapi saya memutuskan untuk tidak pergi, bukan hanya karena alasan keluarga tetapi karena saya benar-benar mencintai klub ini." Dari pihak klub, saya merasa mereka berkata, "Jika kamu pergi, itu tidak terlalu buruk bagi kami. Itu sedikit menyakitkan saya, lebih dari sekadar menyakitkan, itu membuat saya sedih. Saya adalah pemain yang tidak bisa dikritik siapapun, saya selalu siap, saya selalu memberikan yang terbaik. Saya tidak melihatnya sebagai masalah uang. Secara finansial, saya tidak bisa mengeluh, meskipun perbedaannya dengan Arab Saudi sangat besar." Suara hati Ruben Amorim selama latih Manchester United. 1 tahun sudah Ruben Amorim melatih Manchester United. Selama perjalanan menukangi setan merah, dia merasa sosok paling menderita. Ruben Amorim pertama kali ditunjuk untuk menjadi Manchester United sejak tanggal 11 November tahun 2024 menggantikan Erik ten Hag. Masa-masa sulit ia rasakan selama menjadi juru taktik Manchester United. Selama itu, dia terus berupaya memperbaiki skuad setan merah hingga akhirnya kini berhasil kembali ke papan atas. Padahal, musim lalu, nasib mereka nyaris selamat andai menang titel Liga Eropa. Man United sementara duduk di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 26 poin dari 16 laga. Mereka berjarak 10 poin dari Arsenal di posisi puncak. Man United absen di kompetisi antar klub Eropa musim ini. Selain Liga Inggris, mereka masih punya kans untuk menangi Piala FA walau masih panjang jalannya. Mereka sudah tersingkir di Carabao Cup. Ruben Amorim mengaku masih terus bekerja untuk bawa Manchester United kembali ke papan atas. Amorim mengaku, dirinya yang paling menderita. "Sejak aku bekerja di sini sampai sekarang, akulah yang paling menderita. Saya mau membawa perubahan dan mencoba melakukan berbagai cara untuk kembali membawa klub ini ke tempat seharusnya. Kami mau membuktikan kepada para penggemar, kepada pemain sendiri, dan kepada para petinggi klub." Manchester United dipastikan tanpa Casemiro saat hadapi Aston Villa. Manchester United dipastikan akan tanpa Casemiro dalam pertandingan Premier League berikutnya melawan Aston Villa. Di awal babak kedua pertandingan imbang melawan Bournemouth, Casemiro menjatuhkan seorang penyerang The Cherries sehingga menghasilkan tendangan bebas. Akibatnya, pemain berusia 33 tahun itu mendapatkan kartu kuning kelimanya di musim ini, yang berarti dia akan diskors untuk pertandingan melawan Villa. Akumulasi 5 kartu kuning sebelum pertandingan pekan ke-19 di Premier League akan berujung pada larangan bermain 1 pertandingan, dengan ambang batas meningkat menjadi 10 kartu kuning setelahnya. Pemain tim nasional Brasil itu sudah pernah absen musim ini setelah menerima kartu merah dalam kemenangan atas Chelsea pada tanggal 20 September. Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Real Madrid ke Old Trafford pada tahun 2022, Casemiro telah tampil dalam 140 pertandingan untuk setan merah. Tidak akan ditahan, Ruben Amorim persilakan Kobbie Mainoo cabut dari MU. Talksport melaporkan bahwa Ruben Amorim sudah mengambil keputusan terkait masa depan Mainoo.
Ia mempersilakan sang gelandang untuk pergi di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim mempersilakan Kobbie Mainoo untuk meninggalkan Manchester United di musim dingin nanti. Sang manajer disebut tidak bisa memberikan keistimewaan kepada sang pemain untuk jadi starter di MU. Pasalnya ia dinilai belum sebagus Bruno Fernandes dan Casemiro yang diplot sebagai gelandang utama Setan Merah. Jadi ketimbang memaksa sang pemain bertahan, Ruben Amorim mempersilakannya untuk mencari klub baru di musim dingin nanti yang bisa memberikannya jam bermain reguler. Meski memperbolehkan Mainoo pergi di musim dingin nanti, Amorim dan manajemen Manchester United memberikan sejumlah syarat untuk kepergian sang gelandang. Yang pertama, ia hanya boleh pergi sebagai pemain pinjaman. MU tidak menerima klausul pembelian permanen dalam kontrak peminjaman sang gelandang nanti. Di sisi lain, Mainoo hanya boleh pergi ke klub yang memberikannya menit bermain reguler. Jika tidak, sang gelandang akan tetap dipertahankan di musim dingin nanti. Marcus Rashford menggila di Barcelona, lebih produktif dari semua pemain Manchester United. Statistik Rashford bersama Barcelona terbilang impresif untuk ukuran pemain pinjaman. Ia bahkan mencatatkan kontribusi gol dan assist yang lebih baik dibandingkan seluruh pemain MU musim ini. Performa tersebut membuat Rashford kembali diperbincangkan sebagai salah satu penyerang paling efektif di Eropa. Barcelona pun menuai keuntungan besar dari kehadirannya di lini depan. Marcus Rashford tampil tajam bersama Barcelona sepanjang musim ini. Ia sudah membukukan 8 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Kontribusi tersebut membuat Rashford menjadi salah satu pemain paling produktif di skuad Blaugrana. Ia tidak hanya rajin mencetak gol, tetapi juga aktif membuka peluang bagi rekan setim. Adaptasi Rashford terbilang cepat sejak kedatangannya dari Inggris. Ia terlihat sangat cocok dengan filosofi permainan Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Jika dibandingkan dengan Manchester United, catatan Rashford bersama Barcelona terlihat sangat menonjol. Tidak ada satupun pemainmu yang mampu menyamai kontribusi gol dan assist Rashford musim ini.